Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 1, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Lingkungan yang asri, nyaman, dan aman merupakan lingkungan yang diinginkan oleh setiap orang. Untuk mendapatkan lingkungan tersebut, kamu perlu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan setelah mendapatkan kewajiban. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya, nelayan memiliki hak untuk mendapatkan ikan, dan kewajibannya adalah tidak merusak terumbu karang. Hak terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus kita peroleh dari lingkungan. Berikut ini contoh hak kita terhadap lingkungan. Yang pertama, mendapatkan akses terhadap air bersih. Kedua, memanfaatkan hasil pertanian dan perkebunan. Ketiga, menggunakan sumber daya alam sebagai penghasil energi. Keempat, terbebas dari polusi dan pencemaran lingkungan. Dan yang kelima, menikmati lingkungan yang bersih, indah, dan asri. Kewajiban terhadap lingkungan merupakan hal-hal yang harus dilaksanakan untuk lingkungan. Berikut ini contoh kewajiban terhadap lingkungan. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, menerapkan perilaku hemat energi. Tiga, mengelola dengan baik limbah rumah tangga. Empat, menjaga kelestarian air, tanah, hewan, dan tumbuhan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Berikut adalah akibat tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan. Akibat yang pertama, lingkungan menjadi tandus dan tidak segar. Terjadi kelangkaan sumber daya alam. Udara tercemar karena adanya polusi. Kesulitan beraktivitas karena kelangkaan energi. Timbulnya penyakit akibat polusi dan pencemaran. Menyebutkan hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Sebagai warga negara, kita berhak memanfaatkan sumber energi. Namun, kita juga berkewajiban untuk memanfaatkannya secara hemat dan bijak. Pengelolaan sumber energi harus dilakukan dengan baik dan cermat. Berikut kewajiban kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghemat energi dengan menggunakan seperlunya. Kedua, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan hemat energi dan ramah lingkungan. Berikut hak kita menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, mendapatkan sumber energi untuk kebutuhan sehari-hari. Dua, mengelola sumber energi tanpa melanggar undang-undang. Dan yang ketiga, memanfaatkan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari. Salah satu sumber energi yang kita miliki adalah laut. Banyak hal yang dapat dimanfaatkan dari laut. Misalnya, membangkitkan listrik, sumber garam,
sumber makanan seperti udang, cumi-cumi, dan ikan, dan tempat penelitian. Semua warga negara Indonesia berhak untuk menikmati sumber energi laut. Berikut cara menjaga sumber energi laut agar tetap lestari. Pertama, tidak menggunakan bahan peledak, pukat harimau, atau racun saat menangkap ikan. Kedua, mengganti penggunaan kemasan berbahan dasar plastik dengan bahan mudah terurai di lingkungan. Yang ketiga, mengurangi penangkapan hewan laut secara berlebihan. Keempat, ikut serta dalam merawat kebersihan laut dan pantai. 5. Menanam tanaman bakau di sekitar pantai. Perilaku masyarakat di sekitar kita ada yang hemat energi, ada pula yang boros energi. Berikut contoh perilaku boros dan hemat energi di masyarakat. Perilaku boros energi, menghidupkan lampu pada siang hari. Hemat energi, mematikan lampu pada siang hari. Boros energi, membiarkan keran air mengalir saat tidak digunakan. Hemat energi, menutup keran air saat tidak digunakan. Perilaku boros energi berikutnya, mengendarai kendaraan bermotor untuk bepergian jarak dekat. Hemat energinya, menggunakan sepeda atau berjalan kaki untuk bepergian jarak dekat. Boros energi, menonton televisi sepanjang hari. Perilaku hemat energinya, membatasi jam menonton televisi. Meninggalkan komputer menyala dalam waktu lama. Hemat energinya, mematikan komputer yang tidak digunakan. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Berikut ini contoh hak dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Hak terhadap lingkungan hutan: mendapatkan udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu pohon sesuai aturan, memanfaatkan tumbuhan sebagai bahan makanan dan obat-obatan. Kewajiban terhadap lingkungan hutan: melakukan reboisasi, tidak menebang pohon secara berlebihan, tidak membuka lahan tambang secara berlebihan. Hak terhadap lingkungan sungai: menggunakan air untuk keperluan mandi dan mencuci, memanfaatkan aliran sungai untuk transportasi, memanfaatkan air untuk pengairan sawah, dan memanfaatkan aliran air sebagai pembangkit energi listrik. Selanjutnya, kewajiban terhadap lingkungan sungai: tidak membuang limbah ke sungai, menanam tumbuhan di sepanjang sungai, tidak mendirikan bangunan di sepanjang tepi sungai, dan tidak membuang sampah ke sungai. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 2, muatan pelajaran PPKN. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Rasa cinta tanah air dapat diwujudkan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang agar kelestarian lingkungan terus terjaga. Berikut contoh pelaksanaan hak
dan kewajiban terhadap lingkungan hutan. Pertama, kewajiban terhadap lingkungan hutan. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Menggunakan sumber daya alam alternatif. Melakukan penanaman kembali hutan yang telah gundul. Menerapkan sistem tebang pilih. Hak terhadap lingkungan hutan. Memperoleh udara yang bersih. Dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan sumber daya alam sehari-hari. Memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Menjelaskan hak dan kewajiban terhadap lingkungan dan negara. Berikut adalah pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Menaati peraturan, menjaga kelestarian lingkungan, wajib pajak harus membayar pajak secara teratur, mengikuti pendidikan dasar, membela negara, dan menjaga nama baik negara. Pelaksanaan hak sebagai warga negara. Menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di depan hukum dan pemerintah. Menikmati hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhan hidup dengan baik. Mengeluarkan pendapat saat bermusyawarah. Mendapatkan kebebasan dalam memeluk agama dan melaksanakan ibadah. Mendapat pendidikan yang layak. Memanfaatkan sumber daya alam. Mengidentifikasi hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Sumber daya alam banyak dimanfaatkan sebagai sumber energi, misalnya tumbuhan, laut, minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lainnya. Sumber daya alam tersebut perlu dimanfaatkan dengan bijak agar masyarakat dapat sejahtera dan menikmatinya secara terus-menerus. Berikut adalah hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya alam. Haknya yaitu memanfaatkan hasil pertanian sebagai bahan makanan, menikmati keindahan sumber daya alam, memanfaatkan bahan bakar minyak, memanfaatkan air untuk keperluan minum, mencuci, dan mandi, memanfaatkan kayu untuk bahan bangunan, bahan baku pembuatan mebel, serta bahan baku pembuatan buku dan pensil. Berikutnya, kewajiban terhadap sumber daya alam. Membudidayakan tanaman pertanian dengan baik, menjaga kelestarian sumber daya alam, menghemat penggunaan bahan bakar minyak, menjaga sumber-sumber air dari pencemaran limbah dan sampah, melestarikan tumbuhan penghasil kayu dengan cara menerapkan sistem tebang pilih dan reboisasi. Menjelaskan kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan secara terus-menerus dapat menimbulkan permasalahan. Misalnya, ketersediaan sumber daya alam yang habis atau tercemarnya sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, baik antara masyarakat dengan pemerintah perlu bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban. Tujuannya agar sumber daya alam tetap lestari. Berikut contoh kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, melaksanakan kerja bakti membersihkan lingkungan rumah. Kedua, melakukan kegiatan reboisasi. 3.
Melakukan pengolahan sampah dengan baik dan benar. 4. Menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat seperti di taman. Dan yang kelima, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah, seperti menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 9, subtema 3, muatan pelajaran PPKN. Mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat terhadap sumber daya air. Banyak kegiatan yang menggunakan air, misalnya mencuci, mandi, mengepel, dan minum. Hal tersebut merupakan hak masyarakat dalam memanfaatkan air. Selain hak, masyarakat juga memiliki kewajiban untuk tetap melestarikan ketersediaan air bersih. Berikut beberapa kewajiban masyarakat terhadap air. Yang pertama, mematikan keran air saat tidak digunakan. 2. Menanam pohon di pekarangan rumah. 3. Tidak membuang sampah ke selokan. 4. Mandi atau mencuci pakaian dengan air yang cukup. Dan yang kelima, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap air harus dilakukan secara seimbang agar sumber daya air tetap terjaga kelestariannya. Mengidentifikasi sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Melestarikan sumber daya alam merupakan kewajiban seluruh anggota masyarakat. Hal ini wajib dilaksanakan bersama-sama dan saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Dengan demikian, sumber daya alam tetap lestari dan bisa dimanfaatkan. Berikut beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan yang penuh dengan sampah. 2. Bergotong royong membersihkan sungai dari sampah. 3. Bergotong royong membangun sarana kebersihan. Dan yang keempat, menanam bibit pohon di sekitar taman. Mengidentifikasi usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Berikut adalah usaha-usaha pelestarian sumber daya alam. Pertama, mendaur ulang botol plastik bekas untuk dijadikan pot tanaman. 2. Menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari untuk pembangkit listrik. 3. Menangkap ikan dengan jaring tradisional. Dan yang keempat, menanam kembali atau reboisasi lahan-lahan yang telah gundul. Berikut beberapa kerusakan hutan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Yang pertama, hutan berubah menjadi lahan terbuka yang kering dan tandus. 2. Tanah menjadi gundul dan tandus. 3. Daerah di sekitar hutan mengalami kekeringan di musim kemarau dan banjir di musim penghujan. 4. Udara menjadi panas karena kurangnya ketersediaan oksigen. Dan yang kelima, hewan-hewan di hutan akan kehilangan tempat tinggalnya. Menjelaskan akibat tidak melaksanakan kewajiban. Menjaga sumber daya alam yang terdapat di lingkungan sekitar
merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga negara. Apabila kewajiban tersebut telah dipenuhi, maka kita pun dapat menerima hak untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka hak pun tidak akan bisa kita dapatkan. Misalnya, apabila kita membuang sampah ke sungai, maka sungai tersebut akan semakin menyempit karena sampah dan menyebabkan banjir. Contoh pelaksanaan hak dan kewajiban yang seimbang. Yang pertama, jika ingin sehat, kita harus menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. 2. Jika ingin terhindar dari banjir, kita tidak boleh membuang sampah di sungai. 3. Jika kita menginginkan udara bersih, kita harus menanam pohon dan menjaga kelestarian pohon.